Bacotologi, ngebacot pagi-pagi. Wuk, wuk, wuk. Pagi guys, selamat datang di Bacotologi, ngebacot pagi-pagi. Oke guys, jadi ceritanya kemarin itu gue posting foto gitu ya di Instagram. Itu foto kayak throwback. Terus salah seorang teman gue, dari begitu banyak aspek foto di dalamnya, yang di komen cuma satu, perutnya masih kurus. Gila, gue langsung tersinggungnya, tapi tersinggung positif sih, karena memang perut gue sekarang udah bener-bener buncit. Dan gue pikir ini sudah waktunya olahraga lagi. Dan salah satu olahraga yang paling murah meriah itu lari pagi. Cuman gini gengs, untuk lari pagi itu kalau lu nggak punya teman buat lari atau olahraga sendiri, itu kan butuh apa ya, butuh alasan yang lebih buat lu lari pagi. Dan gue menemukan alasan yang tepat sampai gue lari pagi supaya nggak bosan-bosan amat. Soalnya kalau kita cuma lari pagi doang buat goal, buat sehat, itu nggak terlalu nendang sebenarnya. Jadi gue pikir, kenapa gue nggak lari pagi sambil bikin vlog, kita ngebacot bareng-bareng, tapi bacot yang agak penting juga sih. Jadi terpikirlah oleh gue, sambil lari pagi kedepannya kita bakal ngevlog kayak gini. Dan gue bikin nama programnya Bacotologi, ngebacot pagi-pagi. Oke. Di edisi perdana kali ini gue pengen ngomongin sesuatu hal yang cukup menarik, yaitu masalah bullying atau bully ya. Gue percaya bahwa setiap kita, maksud gue, apapun kondisi kita, apakah kita tajir, tampan ya, tapi menurut gue ada satu titik, ada momen dimana kita kena bully juga. Karena memang kita nggak ada manusia yang sempurna kan. Jadi sesempurnanya lu, pasti ada momentum dimana lu kena bully. Dan kemarin sekitar sebulan atau 3 minggu yang lalu, kalau misalnya kita lihat jagat media sosial ya, kita kemarin lihat ada kasus lagi-lagi artis Korea meninggal. Kalau nggak salah namanya Suli. Jadi dia ini artis Korea papan atas gitu, terus ditemukan meninggal di apartemennya dia. Dari penyidikan polisi, meninggalnya Suli ini ternyata katanya bunuh diri. Dan setelah diselidiki lagi, kenapa Suli meninggal, kenapa dia bunuh diri, itu karena banyaknya komentar-komentar netizen yang jahat. Jadi nggak cuma julid, komentarnya itu udah pada tahap jahat. Sehingga sesuksesnya seorang Suli, secantiknya dia, tetap aja dia itu manusia, nggak siap menerima komentar-komentar yang tajam dan kejam itu. Pada akhirnya dia mengambil kesimpulan, dia mengambil keputusan yang menurut sebagian orang mungkin itu bodoh sekali. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana kondisi psikologisnya, tapi itulah keputusan yang paling baik menurut Suli, sehingga dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, yang menjadi menarik adalah setelah 2 minggu kejadian itu, di DPR Korea sana ada inisiasi untuk membuat undang-undang anti bully atau undang-undang anti netizen julid. Kalau nggak salah namanya undang-undang itu undang-undangnya Suli Act atau Suli Law. Nah, ini katanya bakal dibahas di awal Desember di Korea sana. Dan di undang-undang ini akan diatur bagaimana nanti bisa untuk menghukum para netizen julid yang kayak ngomongnya itu nggak disaring, sadis banget. Dan terutama ini ya, orang-orang atau netizen yang anonim atau bikin akun cloningan. Kalau misalnya akun asli itu kayak orang pengen komentar jahat itu masih mikir-mikir gitu. Tapi kalau misalnya akun-akun anonim gitu ya, itu kayak ngomongnya udah nggak dikira-kira gitu. Pokoknya parah banget deh. Nah, oleh karena itu diharapkan dengan adanya undang-undang ini, maka kedepannya orang tidak sembarangan lagi ngebacot, nyakuti hati orang lain. Orang tidak akan sembarangan lagi bikin akun anonim atau akun palsu untuk ngebully orang lain untuk hate speech gitu ya. Menurut gue ini adalah hal yang sangat baik sekali buat gue, karena memang masalah bully ini udah kronis banget guys gitu ya. Karena di zaman media sosial
salah satu kenapa media sosial menjadi menarik karena memang adanya tersedia kolom komentar. Dan kolom komentar ini baik sebenarnya karena ketika kita posting sesuatu atau ketika perusahaan posting sesuatu, maka kita pribadi atau perusahaan yang memposting sesuatu di media sosial itu bisa langsung lihat feedback yang paling real pada saat itu. Itu sih harapannya. Tetapi ternyata seringkali komen-komen itu dijadikan menjadi ajang untuk hate speech, ajang untuk jatuhin orang, hancurin hidup orang. Nah, dan gue setuju banget. Sebenarnya undang-undang ini tidak hanya coba ada di Korea. Kalau boleh undang-undang ini juga ada di Indonesia. Karena makin kesini kalau kita perhatikan komen-komen netizen di Indonesia itu makin jahat, guys. Terutama kemarin-kemarin ini menjelang pemilu gitu ya. Menjelang pemilu kalau misalnya kita lihat di Facebook, Instagram, Twitter, itu hate speech itu makin parah dan makin merajalela. Bahkan kadang-kadang hate speech itu datang bukan karena sebuah fakta, bukan cuma berdasarkan persepsi doang, bahkan memang sengaja di-create untuk menjadi hoax, untuk ngejatuhin orang lain. Dan buat gue, ini waktunya buat pemerintah Indonesia berdiri juga untuk bikin peraturan masalah bullying atau cyberbullying. Tetapi lebih daripada hukum atau law, karena memang kalau kita ngomongin hukum atau law itu kan ranahnya pemerintah. Karena pemerintah yang bikin hukum atau law kan. Tapi hari ini gue pengen ngomong dari segi kitanya sebagai seorang netizen ya. Dan hari ini gue gak pengen menggurui, tetapi gue pengen kayak share sesuatu yang menurut gue apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang netizen. Yang pertama adalah dari kitanya sendiri sebagai uploader. Jadi begini, ketika kita mengupload sesuatu ke media sosial, kita harus tahu bahwa konten, video atau apapun itu yang kita upload, begitu kita masukkan ke media sosial tidak di private, maka segala sesuatu yang kita upload ke media sosial itu akan menjadi milik publik. Oleh karena itu dari kita sendiri harus benar-benar siap untuk menerima segala komentar yang ada. Kita harus benar-benar siap untuk menerima segala perspektif yang ditujukan terhadap karya kita atau terhadap diri kita sendiri. Walaupun sebenarnya nggak fair kadang-kadang karena memang ketika kita mengupload sebuah karya, itulah karya kita, bukan kita pribadi. Tetapi seringkali yang terjadi itu yang diserang personalnya, bukan karyanya. Tapi balik lagi kan, namanya media sosial, bahkan orang-orang kita nggak bisa atur apa dalam isi kepala mereka. Kita juga nggak bisa komen seperti komennya mereka seperti yang mau kita gitu ya. Jadi sekali lagi memang dari kita sendiri harus aware gitu bahwa segala sesuatu yang kita upload ke media sosial maka itu akan menjadi milik publik dan kita nggak bisa atur, kita nggak bisa sesuaikan bagaimana publik berkomentar terhadap karya kita. Oleh karena itu memang dari kita sendiri siap. Jadi kalau misalnya kita sendiri nggak siap, kitanya sendiri nggak siap untuk menerima komentar, kritikan, ya mending jangan dipublish, mending di keep aja buat pribadi atau mungkin sekarang media sosial itu ada dua, ada yang buat publik, ada yang buat inner atau misalnya teman-teman dekat kita saja. Mungkin kalau kita publish di teman-teman dekat kita saja, potensi untuk dibully, potensi untuk di hate speech itu lebih sedikit. Itu yang pertama. Jadi dari kita pribadi sendiri harus memiliki kesadaran penuh bahwa setiap segala sesuatu yang kita upload ke media sosial maka itu menjadi publik, maka itu akan menjadi punya kesempatan untuk dikomentari sesukanya publik. Itu dari sisi kitanya sendiri ketika kita mengupload sesuatu ke media sosial. Nah, bagaimana kita menjadi netizen? Nah, menurut gua sebagai seorang netizen kita harus lebih bijak, lebih wise. Karena begini loh, ketika seseorang kita harus punya perspektif yang berbeda. Kita harus bahkan kalau perlu kita memiliki perspektif sebaliknya ketika kita mengupload. Nah, ketika kita menjadi seorang netizen, maka kita harus berpikir panjang sebelum kita ngomong sesuatu. Ketika sebuah karya diupload, sebuah foto dipublish, sebuah video dipublish di ruang media sosial, maka jangan buru-buru buat ngomong nyinyir atau ngomong julid gitu. Mungkin karyanya jelek, mungkin opininya salah, mungkin opininya terdengar sesat, tapi kita nggak pernah tahu kenapa dia memiliki opini itu. Bisa saja dia memiliki opini itu karena memang yang pertama dia dengar dari orang yang salah. Yang kedua, dia memiliki pemahaman yang salah juga. Yang ketiga, mungkin dia tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk
untuk melihat sebuah permasalahan dengan luas. Oleh karena itu, buat saya sebuah komentar atau pendapat, sebuah video, sebuah konten apapun itu jangan buru-buru dijulitin, jangan buru-buru kayak dijatuhin. Kita harus melihat dulu, harus pelajari baik-baik dulu kenapa dia komen begitu, kenapa dia bikin konten sesuatu, kenapa dia bikin atau upload video tertentu. Kita harus melihat baik-baik dulu. Terus yang kedua, setelah kita melihat sungguh pun mungkin itu jelek, ya buat saya pribadi ya ada baiknya kita memberikan kritik. Nah, kritik memang bagus, tetapi sering sekali orang suka lupa nih mana kritik dan mana hate speech ya. Kritik itu buat gua adalah segala sesuatu yang masukan yang diberikan untuk membangun. Jadi kritik itu memang dasarnya untuk membangun sih. Sedangkan hate speech itu tidak ada unsur membangun. Maunya pengen jatuhin orang, pengen hancurin orang lain. Nah, buat saya sebagai seorang netizen ya hati-hati gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu ketika kita ngejulit maka terjadilah korban Suli, seperti Suli yang di Korea. Kemarin aku lihat cukup menarik di media sosial, ada yang bilang bahwa pembunuhan itu sekarang nggak pakai kekerasan lagi bro. Pembunuhan itu cukup pakai jari lu di media sosial dan orang bisa meninggal. Dan ya buat gue sih yang ngeri aja gitu kalau ternyata nanti komennya gue atau komennya kita, sesuatu yang kita tulis hanya karena bermodal keisengan kita, mengakibatkan orang lain mengakhiri hidupnya. Jadi buat gue pribadi ada dua hal yang harus kita pegang sebagai seorang netizen. Yang pertama adalah ketika kita pengen mengupload sesuatu ke media sosial, pikir baik-baik lagi, pikir ulang lagi ya, apakah kita pribadinya sudah siap untuk menerima segala jenis kritikan, segala jenis masukan, bahkan mungkin ya hate speech kita harus sudah siap gitu. Kita nggak bisa berharap bahwa orang bakal ngomongin yang baik-baik saja, kita nggak bisa harapin itu, karena namanya manusia pasti punya pemikiran yang berbeda dari masing-masing. Itu kalau dari sisi kita yang mengupload. Sedangkan kalau dari sisi kita sebagai netizen yang mengkomentari karya, pendapat orang lain, yuk come on guys, mikir lagi lebih panjang. Ketika seorang komen sekalipun itu salah, ketika seorang bikin karya sekalipun itu mungkin nggak bagus, kita nggak tahu bagaimana situasinya, bagaimana posisinya waktu itu, yuk coba menghargai pendapat orang lain. Coba untuk lihat sisi lain, walaupun mungkin nggak bagus, walaupun mungkin komennya jelek segala macam, selalu melihat dari sisi positifnya. So, itu aja dulu dari saya dalam Bacotologi edisi perdana. Bacotologi, ngebacot pagi-pagi. Wuk, 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 wuk.